Halo Brader, jumpa lagi di channel YouTube Lakon Bismillah. Nah, sesuai janji kami, kita akan lanjut di part selanjutnya. Dari mulai penanaman, pemupukan, penyepraian, sampai kita melakukan penanaman lebih dari 2 jenis tanaman. Nah, alhamdulillah dari semua tahap-tahap awal sampai saat ini dan melewati segala cuaca ekstrim, hama, ataupun kendala-kendala yang lain, sampai saat ini masih bisa diatasi dan sesuai metode yang diterapkan masih berjalan dengan baik. Nah, bagaimana cara penyepraiannya dan cara pengocorannya dari awal sampai akhir dengan menggunakan metode mix antara organik dan kimia? Yuk langsung saja. Nah, ini adalah bahan organik yang saya buat, yang sudah saya videokan di part sebelumnya. Nah, bahan inilah yang saya aplikasikan mulai dari awal tanam sampai hari ini. Nah, untuk dosis atau formulasi pengadukan, yaitu dari 1 liter kita hanya ambil 500 cc atau 500 ml yang kita campur ke dalam 20 liter air jernih, lalu kita masukkan ke dalam tangki spray kalau kita waktunya menggunakan penyepraian. Nah, lalu kita tambahkan lagi yaitu pupuk daun, karena di sini kita masih dalam fase antara memasuki pembuahan dan memperbaiki daun yang awal menjadi daun yang baru. Jadi kita menggunakan pupuk daun sedikit, dan ini adalah racikan yang saya gunakan yaitu Ponska Plus yang saya rendam dengan POC yang ada di botol tadi itu. Jadi kita cukup membelinya 1 kilo sampai 2 kg. Lalu kita kasih air, kita diamkan kurang lebih 2 hari, maka dia akan menjadi seperti bubur ya. Nah, itu langsung kita ambil kurang lebih 3 sendok makan atau seperti ini. Nah, segini ya teman-teman. Lalu kita remas-remas, kita cairkan. Nah, bagusnya NPK Plus ini yaitu N, P, dan K-nya itu sangat stabil, dan jika dispraykan ke dalam tanaman, dia tidak akan membakar tanaman. Nah, yang di sini yang saya ambil adalah monofosfatnya yang sangat tinggi, yang baik untuk tanaman. Karena dalam kondisi cuaca hujan yang tinggi, nah Anda bisa lihat pagi aja bunnya sudah kelihatan tuh ya. Ini kemarin malam habis hujan deras. Nah, pupuk ini bagus digunakan untuk daya tahan terhadap cuaca ekstrim. Nah, untuk menghadapi serangan jamur atau patogen, kita menggunakan yaitu yang namanya Trichoderma atau mycorrhiza yang kita masukkan ke dalam cairan yang ada di botol tadi ya teman-teman. Jadi kalau kita melakukan penerapan organik, lakukan terpisah. Organik ya, kita organik saja. Kimianya untuk tahap selanjutnya. Nah, untuk penyepraiannya seperti ini, kita melakukannya setiap 3 hari sekali menggunakan pupuk organik, yaitu 2 botol tadi dan pupuk daun, serta ada pupuk Ponska Plusnya seperti yang tadi ya teman-teman. Ini setiap 3 hari sekali. Nah, cara penyepraiannya Anda bisa lihat, yaitu usahakan dari mulai ujung bawah batang daun sampai atas itu terkena merata semua. Jadi fungsi kita menyepraikan dari bahan organik ini supaya tanaman lebih cepat menyerap nutrisi yang kita berikan, baik itu berupa dari daun atau alam
maupun pupuk tambahan kimia yang khusus untuk daun dan buah. Ingat, untuk pemakaian bahan mixnya seperti pupuk daun gandasil D maupun B ataupun yang lainnya, atau bisa kita menggunakan MKP, itu jangan berlebihan atau melebihi pupuk organik cair yang kita buat, sebab itu hanya sebagai pembantu yang nantinya tanaman tidak mudah overdosis atau dimasuki yaitu patogen atau kelebihan zat-zat yang lainnya. Nah, teman-teman, jika video ini bermanfaat, silahkan memberi semangat kepada kami agar kami selalu memberikan wawasan dan tahap-tahap selanjutnya dengan cara menekan tombol subscribe, like, dan share agar bermanfaat bagi kita dan orang banyak. Yuk lanjut ke berikutnya. Ingat, saat penyepriannya lakukan pada pagi hari sekali, yaitu sebelum jam 8 atau 9. Usahakan kita berangkat habis subuh saat embun pagi masih berada di daun. Itu adalah terbaik untuk melakukan penyepraian, baik itu nutrisi ataupun untuk pemberian yang lain kepada tanaman. Nah, dari seperti ini kita melakukan proses penyepraian dari organik. Kapan waktunya kita melakukan proses menggunakan kimia? Yuk langsung kita ke penjelasan berikutnya. Nah, untuk pemakaian kimia seperti untuk insektisida, acaricida atau fungisida, itu kita gunakan yaitu hanya 1-2 kali tahapan. Jadi 3 kali pemakaian organik, baik spray atau kimia dari atas maupun bawah. Selesai kita melakukannya sampai 3 kali, setiap 3 hari sekali. Ingat ya teman-teman, 3 hari sekali kita spray sampai 3 kali penyepraian, baru kita menggunakan penyepraian kimia untuk berjaga-jaga dengan dosis serendah mungkin. Ingat, dengan dosis serendah mungkin yang sudah tertulis di dosis kemasan produk-produk yang digunakan tersebut. Ini adalah penerapannya. Anda bisa lihat saya hanya memakai kurang lebih 2-3 mili ya teman-teman untuk insektisidanya berupa abamectin. Perlu diketahui, penggunaan ini sebenarnya kalaupun itu tidak dilakukan itu tidak apa-apa, bisa kita gantikan menggunakan Pesnap karena ini berskala besar dan mempunyai risiko dan modal yang besar. Jadi alangkah baiknya kalau kita masih ragu menggunakan murni organik, kita bisa menggunakan semi organik seperti ini teman-teman. Jadi kita bisa menghemat yang biasanya kita mungkin kalau kita tidak menggunakan metode semi organik, kita menggunakan kimia berlebih. Yang pertama, kita akan banyak mengeluarkan biaya, apalagi untuk pembelian 1 botol insektisida maupun fungisida atau acaricida dengan 1 jenis bahan seperti ini, itu harganya sudah mahal sekali. Apalagi kita rolling, dan ini kita melakukannya sampai umur panen. Jadi kita dalam penyepraiannya bisa menghabiskan 1 botol sampai 3 botol bahan kimia seperti ini, yang otomatis akan menguras modal atau kantong untuk membeli insektisida yang kita butuhkan seperti ini. Nah,
Kalau Anda menggunakan metode yang saya berikan dengan cara semi organik, jadi antara organik dan sedikit kimia seperti ini, maka tanaman tidak akan mudah terkena penyakit atau hama, sebab sedikit banyaknya kita masih dibantu oleh alam, yaitu berupa bisa trichoderma, mycorrhiza, ataupun predator-predator yang membunuh dari musuh alami tanaman ini itu masih hidup. Nah, kalau kita menggunakan insektisida berlebih, predator alaminya yang ada di lokasi kita ini akan punah. Teman-teman, kita sudah menjelaskan semuanya. Bisa menggunakan metode dari hama atau predator, ataupun bisa menggunakan metode kamuflase, yaitu menanami lebih dari 2 jenis tanaman. Nah, untuk metode pengecoran atau racikan untuk pemupukan tanaman melalui tanah, nantikan di video selanjutnya. Oke ya teman-teman, jangan lupa like dan subscribe-nya agar di video selanjutnya Anda tidak ketinggalan, serta bunyikan lonceng notifikasinya. Jika video ini bermanfaat, silakan share ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.